Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, mari kita mencermati lagi surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini benar-benar memerintahkan kita, tapi yang diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina Islam, bukan ya ayyuhalladzina Islam, bukan. Berarti ayat ini memberikan gambaran kepada kita ada orang Islam yang mana imannya perlu ditambah atau perlu ditingkatkan. Karena ayat ini perintahnya hanya kepada orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman ini luar biasa dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Maka dari itu tanda-tanda orang yang beriman satu, orang ini selalu menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Ini orang beriman. Maka di situ diwajibkan untuk puasa dan nanti mendapat predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Kemudian orang yang beriman yang kedua itu, orang itu punya sifat malu, terutama malu jika tidak bisa menjalankan perintah Allah. Dan juga malu jika dia itu melanggar larangan Allah. Inilah luar biasa tanda-tanda orang yang beriman. Yang ketiga, orang itu selalu syukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Dia selalu mengucap alhamdulillah. Kemudian yang keempat, orang ini sabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi musibah, dan juga sabar dalam menjalankan utamanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan taat ini banyak rintangannya. Inilah tanda-tanda orang yang beriman. Dan kalau itu dilakukan predikatnya jelas. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Pada subuh ini saya akan mencoba menguraikan tentang syukur dan sabar. Syukur dan sabar adalah ibarat dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan kalau ini kita lakukan insya Allah, orang itu akan dimudahkan oleh Allah. Cita-citanya akan dibereskan. Karena jaminannya la'alakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa jelas di sana, inna akramakum indal atqakum, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Maka dari itu bahwa syukur dan sabar itu ibarat dua sisi mata uang. Mana yang didulukan, apakah sabar atau syukur? Atau syukur dulu atau sabar dulu? Memang dua hal ini tergantung kondisi suatu situasi. Kalau kita mendapatkan suatu cobaan, suatu rintangan, maka kita akan sabar. Dan puasa salah satu untuk melatih orang itu menjadi sabar. Karena apa? Kita di sini mulai fajar munculnya sabar nanti sampai maghrib. Ini kita dilatih sabar untuk tidak makan dan tidak minum. Ini dalam rangka untuk latihan sabar. Mengendalikan seluruh apa yang kita lakukan, di mana setiap hari kita menjalankan hal-hal yang barangkali yaitu tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa ini sama dengan kita itu dilatih untuk sabar. Karena jelas bahwa orang sabar itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Jaminannya orang yang sabar adalah orang itu akan mudah. Orang itu akan benar-benar menjadi orang yang disukai oleh siapa saja, termasuk Allah.
Maka ayatnya innallaha ma'as sabirin. Orang sabar itu selalu bersama dengan Allah. Mana mungkin tidak enak. Maka dari itu yang dimaksud sabar itu sebenarnya apa? Sabar itu adalah orang yang menunda amarahnya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar atau mungkin kita ini berhubungan dengan siapa saja termasuk keluarga, di situ tidak benar, kita amarah, maka mari amarah itu kita tunda. Amarah itu benar-benar kita atur. Maka itu orang sabar itu ritmenya teratur, hidupnya teratur. Ini ciri orang sabar. Kalau dia usaha itu juga teratur, tidak mudah putus asa. Ini ciri orang sabar. Kalau sudah ini sabar, Allah menggaransi, garansinya Allah, innallaha ma'as sabirin, akan selalu bersamanya. Masya Allah. Bersama dengan kekasih kita saja sudah senang sekali. Apalagi kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Ibu dan Bapak bahwa sabar ini sebenarnya menjadi kunci keberhasilan. Apapun yang kita lakukan karena kita punya ritme kehidupan yang teratur, menunda persoalan-persoalan, manakala persoalan itu menunjukkan marah, insya Allah. Apa yang kita lakukan ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 153. Namun demikian apa mungkin ya kalau kita ini dimusuhi terus kita sabar. Nantinya kita kan diinjak-injak. Jadi konsep sabar di sini bukan kita diinjak-injak mau, tidak. Orang yang sabar itu menunda amarah kita, persoalan kita. Setelah kita tunda, kita merenung. Setelah kita merenung, kita membaca referensi. Apa yang kita lakukan ini sebaiknya. Direnung dulu. Apa yang harus kita lakukan. Agar yang kita lakukan ini tidak salah jalan. Gimana positifnya, gimana negatifnya. Apa kelemahannya, apa kelebihannya. Apa manfaatnya, apa mudaratnya. Benar-benar dipertimbangkan masa-masa. Sehingga kita melangkah itu tidak secara emosional, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan, otomatis pertimbangan ini adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Ibu dan Bapak bahwa sabar pada bulan puasa ini memang kita dilatih. Dengan demikian hidup kita akan teratur, makan teratur, mengawali makan teratur, mengakhiri juga teratur. Insya Allah di samping kalau kita kaji sabar ini dari sisi kesehatan luar biasa. Itulah jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di samping itu kita kalau sudah sabar kemudian menemukan keberhasilan. Kadang-kadang kita ini diuji dulu kemudian dapat kenikmatan. Atau dibalik. Kita dapat nikmat dulu. Setelah nikmatnya tercapai, kita oleh Allah diberikan suatu sifat yang namanya sabar. Kalau kenikmatan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ini biasanya orang itu mengucap alhamdulillah. Padahal yang namanya nikmat itu tidak hanya nikmat rezeki. Terutama nikmat kesehatan, Masya Allah. Ini luar biasa bahwa kenikmatan ini. Maka itu jelas orang yang selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Garansinya adalah yaitu dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah menggaransi orang yang syukur hidupnya dalam kondisi apapun. Yaitu adalah orang itu la in syakartum la izdanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Bahwa orang yang syukur dalam surat Al-Ibrahim itu digaransi bahwa orang itu kalau syukur nikmatnya akan ditambah. Tapi sebaliknya kalau kita ini kufur nikmat, tidak mau bersyukur pada Allah, azab Allah sangat pedih.
Inilah jamaah subuh yang dirahmati Allah, bahwa nikmat ini luar biasa. Manakala kita itu selalu bersyukur kepada Allah. Syukur tidak hanya mengucap alhamdulillah. Tapi lebih dari itu, syukur itu adalah yang paling hebat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ada orang cerita yang mereka ini orang tidak pernah syukur. Beliau ini adalah orang yang selalu keluh kesah, sambat. Sambatnya bukan kepada Allah tapi kepada teman-temannya dan sebagainya. Kalau temannya baik memberikan solusi. Tapi kalau tidak, ini akan menjadi gunjingan. Maka dari itu mari jamaah subuh yang dirahmati Allah kita selalu syukur. Ada suatu kisah riwayat yang diceritakan oleh yaitu Muhammad Yasin Al-Kamali. Ini seorang sahabat Rasul bercerita. Ada seorang yang hidupnya ini selalu bingung. Karena tidak mau syukur ini. Kemudian dia itu matur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana hidup kami ini? Selalu ditimpa oleh musibah. Tidak mau sabar. Tapi saya ingin hidup saya itu damai, tenang. Kemudian saya Yasin ini bercerita. Akhirnya Rasulullah memberikan ijazah atau resep. Kalau kamu ingin hidupmu damai, hidupmu tenang, dan hidupmu bahagia, menemukan kedamaian, menemukan ketenangan. Walaupun diuji oleh Allah berbagai macam ujian, tapi tetap ujiannya lulus karena dua sifat itu adalah dipegang, yang namanya sabar dan syukur. Maka itu Rasul memberikan resep. Kamu kalau ingin hidupmu damai, utangmu lunas, persoalan-persoalanmu akan hilang semuanya. Maka Rasulullah memberikan resep yang pertama. Kalau kamu pergi, kemudian pulang, bacalah salam secara umum. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kira-kira lek lu ngono mulai apa ya salam apa enggak kira-kira? Salam ya. Alhamdulillah, berarti ini sudah orang yang sabar dan orang yang syukur. Itu salam yang pertama. Salam yang sifatnya umum. Jadi kalau perginya masuk rumah, Waalaikumsalam yang kedua. Kemudian ini resep Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Yasin, bahwa ada sahabat yang hidupnya selalu bingung, yang selalu ditempa oleh berbagai macam persoalan. Dengan dia sabar dan dia syukur dengan cara pulang tidak langsung muring-muring, tapi mengucap apa? Salam. Mari kita coba ya. Pertama mengucap apa tadi? Salam secara apa? Umum. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam yang kedua, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, membaca surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insya Allah kalau ini dibaca istiqomah rutin tiap hari seperti hari ini nanti pulang dipraktekkan, insya Allah yang punya hutang-hutang akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya usaha dulu pelanggannya sama lari, dengan membaca istiqomah ijazah Rasulullah ini akan kembali pelanggannya. Walhasil rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Akan rumah tangga yang sakinah, damai. Rumah tangga itu ayem. Karena apa? Selalu membaca salam. Maka dari itu mari jamaah yang dirahmati Allah, kegiatan-kegiatan inilah sebenarnya kegiatan yang sangat mulia, karena itu
awal daripada kita menjalankan yang namanya sifat sabar dan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dan kita bisa menjalankan, khususnya yaitu kita menjadi orang yang beriman. Kalau sudah menjadi beriman, perintah Allah akan dijalankan. Larangan Allah akan dijauh. Yang kedua, kita akan malu jika tidak menjalankan perintah Allah. Dan malu jika kita melanggar larangan Allah. Akhirnya yang ketiga, kita selalu bersikap dan juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu insya Allah oleh Allah kita diberikan yaitu kesabaran. Mari Ibu dan Bapak kita akhiri, mudah-mudahan kegiatan ini manfaat. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan oleh Allah kita ditingkatkan iman kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yam'adu bi sultanik. Allahumma hayna bil iman wa amitna bil iman wa ansurna ma'al iman nikmatat dunya wa nikmatal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.